Selamat pagi, anak-anak sekalian. Anda semua, Bapak dan Ibu, orang tua, dan Bapak Ibu guru, dimanapun berada. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Jana. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita masih akan pelajari tentang statistik, yaitu adalah penyajian data. Nah, penyajian data masih dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi. Yang lalu kita sudah membuat video penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi data kualitatif. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan tentang data kuantitatif. Jadi distribusi frekuensi data kuantitatif. Nah, kita misalkan hasil ujian matematika SMK Jaya tahun 2023-2024 adalah seperti ini. Ya, ini datanya berupa angka, maka ini disebut sebagai data apa? Kuantitatif. Tetapi ini data tunggal. Ya, masih data tunggal, ya. Nah, nanti kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi tentu adalah dalam bentuk tabel frekuensi, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita buat kolom terlebih dahulu, ya. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari bahwa judul untuk distribusi frekuensi kita buat terlebih dahulu, yaitu hasil ujian matematika SMK Jaya tahun 2023-2024. Nah, ini tabelnya kita buat 3 kolom. Judul-judul kolomnya adalah untuk nilai, kolom pertama, untuk turus, ya, kolom kedua, dan ketiga adalah untuk frekuensi. Itu yang menyatakan banyaknya data. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Kita pindahkan dulu nilai-nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Ini 5 terkecil, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, 9, 10, ya. Oke. Kemudian setelah itu kita nanti ada jumlah, ya. Jumlah ini untuk jumlah frekuensi nantinya, ya. Baik, kita pindahkan dulu dari sini nih. Kita ambil dari 8, ya. 8 kita pindahkan dengan cara apa? Hitungannya, ya. Yang kita pindahkan hitungannya, bukan angka 8-nya. Yaitu kita membuat turus atau takian atau goresan, ya. Kita pindahkan dengan menggunakan goresan terlebih dahulu. Ya, 8 kita coret, berarti apa? Di sini udah kita hitung, ya. Kita pindahkan dengan menggunakan apa? Turus. 1 turus. Berikutnya 7. Ya, oke, kita buat 1 turus sudah 7. Kemudian bawahnya lagi 7 lagi. 7 lagi, ya. Lihat, perhatikan di kolom turus, ya. Kemudian 9. Ya. Kemudian 8. Ya, kita urut, ya, jangan loncat-loncat. Kita urut ini. Kalau loncat-loncat nanti bisa saja yang sudah dibuat turusnya buat lagi. Sudah dihitung lagi, ya. Baik, sekarang 7. Ya, udah ada 3 goresan tuh. Kemudian ke bawahnya, ya. Urut, ya. Nah, boleh menyamping atau boleh ke bawah, ya. Yang penting urut dan kasih tanda.
kasih tanda di 9, kemudian di kolomnya buat turus 1 ya. 7 buat lagi karena sudah 5 ya, ini 4, kemudian yang kelima adalah miring ya. Nah, kemudian berikutnya 7 ya gitu, kemudian 8 buat tagikan di 8 atau turus 8. Sudah 5 ini ya, 5 miring ya. Kemudian lagi 9, perhatikan. Kemudian 7 ya. Ini 9 ya. Tadi belum ya, 7. Oke, kemudian berapa? 6. Kemudian 6 lagi. Iya, 6 lagi. Kemudian 10 nih dari atas nih. Oke. 6 lagi. Ya, 10. Kemudian 10 lagi. Ya, 10-nya ada 3. 7 tambah lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi coret di sini di apa namanya? Datanya yang di sebelah kiri ini kita coret, artinya kita kasih tanda, kemudian dibuat apa turus di dalam kolom turus. Posisinya mana ya, jangan salah posisinya, jangan salah menempatkannya. Ya, gitu seterusnya sampai habis. Urut ya, sekali lagi urut. Nah, jangan urutnya urut apa satu-satu ya, satu coret sana buat apa turus gitu ya di kolomnya. Itu maksudnya seperti itu supaya tidak kelewatan. Oke, setelah turus sudah sudah selesai semua, dari turus ini kita hitung ya. Untuk 5 berapa frekuensinya berarti semua 1. Kemudian 6, 8, 7 berapa? Ada 12 gitu. 8 ada 10, 9 ada berapa? 6, dan 10 ada 3. Jumlahnya berapa? Itu adalah 40 ya. Kemudian setelah judul, tabelnya sudah kita isi lengkap, kemudian ya tuliskan apa? Sumbernya. Sumber adalah dari kantor SMK saya. Oke, seperti itu anak sekalian, prosesnya seperti itu. Ini memang agak sedikit memerlukan waktu, ya sedikit memerlukan waktu, tetapi ketelitian perlu, ya ketelitian perlu. Jadi diurut satu-satu seperti itu, jangan sampai ada kelewatan, ya. Jangan jalan pintas ya, jalan pintas misalnya saja berapa 5 cari-cari dulu ya. Oh ada 1, buat turus 1, frekuensinya 1, enggak seperti itu ya. Kemudian misalnya 8 ada berapa, dihitung, cari dulu ya, 1, 2, 3, 4, ya gitu ya, 5, ya, 6 misalnya ya, 7, sampai ada berapa, 10, kemudian turusnya dibuat apa, coretannya berapa, 10, frekuensinya tersebut, tidak seperti itu ya. Yang benar seperti tadi, contoh tadi, urutan ke bawah, satu-satu, selesai lagi, sampingnya ke bawah, ya kan, gitu ya. Atau dari baris, boleh juga, itu baris pertama, selesai, baru baris kedua, ya gitu ya. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut. Distribusi frekuensi relatif. Ya, tadi dari data tadi yang sudah kita nyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi tadi, ini, oke, ya, kita nyatakan dalam bentuk frekuensi relatif. Di video sebelumnya, frekuensi relatif, masih ingat? Yaitu adalah frekuensi itu masing-masing nilai ini kita nyatakan dalam bentuk relatif, ya dalam bentuk perbandingan. Pembandingnya apa? Adalah total frekuensi. Total frekuensinya berapa? 40. Jadi nanti setiap frekuensi dari setiap nilai ini kita bagi berapa? Dengan 40. Pertama dalam bentuk pecahan ya. Frekuensi relatif dalam bentuk pecahan, dalam bentuk desimal, juga dalam bentuk persen. Tergantung apa? Pertanyaannya atau permintaan ya, atau kebutuhan.
Sekarang kalau pecahan, gimana? 1, ya, untuk nilai 5, frekuensi 1 per berapa? 40 ya. Bagi 40 ya. Nah, kemudian 8, berikutnya bagi 40, 12 per 40, 10 per 40, 6 per 40, kemudian 3 per 40. Jumlahnya 40 per 40 tentunya adalah 1. Kalau dalam bentuk desimal, nggak dihitung 1 per 40 berapa. Ya. 0,025, 8 per 40, 0, berapa? 20 ya, atau 0,2 dan seterusnya ya, gitu ya. Oke, 6 per 40 berapa? 0,15. 3 per 40 berapa? 0,075. Jumlahnya 1,00 ya. Kemudian nyatakan dalam persen. Nah, ini pecahan desimal ini ya, frekuensi relatif dalam bentuk desimal ini kita kalikan 100. Nah, pertama, nilai 5 berapa persen? 2,5%, yaitu dari 0,25 atau 1 per 40 kali 100%. Ya, oke ya, gitu ya. 6, nilai 6 berapa persen? 8 per 40 kali 100% atau 0,20 kali 100%. Berikutnya, gimana bisa ya? Tahu ya? Oke, iya. Berikutnya, udah tahu ya, baik ya. Gampang. Kemudian jumlahkan berapa? 100%. Ya, ini adalah distribusi frekuensi relatif apa? Distribusi frekuensi relatif untuk data apa? Kuantitatif. Oke, berikutnya ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif itu apa nih? Saya ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh saja. Hasil ujian matematika apa tadi? SMK Jaya. Nah, ini kan tadi hasilnya ini kan. Nah, kita nyatakan dalam bentuk kumulatif. Akumulasi, jadi diakumulasi. Frekuensi kumulatif itu ada dua ya. Lebih kecil sama dengan atau frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan. Nah, contohnya ini, yang lebih kecil sama dengan, misalnya 5. Ini 5 ya. Ini bacanya nilai yang lebih kecil sama dengan 5. Ada berapa? Yaitu ada 1. Oke. Kemudian berikutnya, nilai yang lebih kecil sama dengan 6. 6-nya ada berapa? 8. Kan ini lebih kecil sama dengan ya, berarti 6, 5 ya gitu. 6-nya ada berapa? 8, 5-nya ada 1, jadi akumulasinya berapa? 9. Lebih kecil sama dengan 7 gitu ya, bacanya seperti itu. 7 sendiri ada berapa? 12. Sedangkan yang lebih kecil sama dengan 6 adalah berapa tadi? Ada 8. Jadi totalnya ada berapa? Ada 21 ya gitu ya. Sorry, tadi yang lebih kecil sama dengan 6 ada berapa? 9 ya, gitu ya. Tinggal tambahkan. Kemudian lebih kecil sama dengan 8. Ada berapa? Itu yang lebih kecil sama dengan 7 ada berapa? 21. Sedangkan 8 sendiri ada 10. Berarti lebih kecil sama dengan 8, 10 ditambah lebih kecil sama dengan 7, yaitu berapa? 31. Tinggal tambah ya. Lebih kecil sama dengan 9. Ya, berapa? 31 ditambah berapa di sini? 6, gitu ya. Oke. Atau mau jumlah sendiri langsung, nggak apa-apa. Tapi lama ya, misalnya 6 tambah 10 tambah 12 tambah 8 tambah 1, 37. Enak kan? Gimana? Ini yang 10 ke bawah ini kan sudah yang 8 ke bawah kan sudah dihitung tadi ya kan? Kan gitu. Gitu ya. Baik. Tinggal tambahkan saja. Kemudian lebih kecil sama dengan 10. Nah, 37 ditambah 3 gitu ya. Oke, sama dengan 40. Nah, sekarang yang lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan berarti apa? Misalnya ini, kita ngisinya dari bawah. Lebih besar sama dengan 10. Berapa? Lebih besar sama dengan 10. Lebih besar dari 10 nggak ada. Tapi sama dengan 10 ada 3. Jadi lebih besar sama dengan 10 berapa?
berapa? 3. Lebih besar sama dengan 9? 9 sendiri 6. Lebih besar dari 9 ada 3. Berarti berapa jumlahnya? 9. Lebih besar sama dengan 8? Berapa? Yang lebih besar sama dengan 9 ada berapa? 9. Ya kan? 9 nih. Yang 8 sendiri 10. Jadi lebih besar sama dengan 8 adalah berapa? 19. Gitu ya. Oke. Sudah paham? Ya. Oke. Ini 31 dari mana tadi? Lebih besar sama dengan 7. Ya kan? Lebih besar sama dengan 8 ada berapa? 19. 7 sendiri sama dengan berapa? 12. Jadi totalnya berapa? Yang lebih besar sama dengan 7 adalah 12 tambah berapa? 12 tambah berapa? 19 ya, ada 31 ya. Itu ya, oke. Paham ya? Lebih besar sama dengan 5. Adalah sama dengan 40. Nah, begitu ya. Baik. Nah, ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk relatif. Ya. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ini bisa dinyatakan dalam bentuk relatif. Relatif tadi apa? Artinya dibagi dengan total apa? Total frekuensi. Nah, ini kita ambil contoh dalam persen ya. Lebih kecil frekuensi kumulatif relatif, lebih kecil dalam persen. Berarti berapa? 1 dibagi berapa? 40 kali berapa? 100%. 40 itu apa? 40 adalah total frekuensi. Jadi berapa hasilnya? 1 dibagi 40 kali 100% ya, gitu ya. Oke, ini frekuensi kumulatif lebih kecil dibagi 40 kali 100% itu ya. Ini yang akan kita isikan di sini ya, di kolom ini. Nah, oke, yang pertama tadi berapa? 2,5%. Kemudian 9 tuh ini untuk nilai 6 ya. Nilai 6 lebih kecil sama dengan adalah ini frekuensi kumulatifnya 9 ya dibagi 40 kali 100%. Ini. Kemudian berikutnya frekuensi kumulatif lebih kecil sama dengan berapa? 21 bagi 40 kali 100%. 31 ini frekuensi kumulatif dari lebih kecil sama dengan berapa? 8. 31 ya ini dibagi 40 kali 100%. Lebih kecil sama dengan 9 adalah 37 bagi 40 kali 100%. Oke. Lebih kecil sama dengan 10. 40 dibagi 40 ya frekuensi kumulatifnya dari berapa? 40 dibagi 40 kali 100%. Nah, kemudian sekarang yang lebih besar sama dengan dalam persen. Yaitu sama caranya. Frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan dibagi total frekuensi. Total frekuensinya berapa? Yaitu adalah berapa? 40 nih. Kemudian dikalikan berapa? 100%. Nah, sekarang untuk yang pertama yaitu 40 ya, ini frekuensi kumulatifnya lebih besar sama dengan 5, 40 dibagi 40 kali 100% ketemu 100%. Yang lebih kecil lebih besar sama dengan berapa? 6 adalah 39 dibagi 40 kali 100%. Yang lebih besar sama dengan 7, 31 dibagi 40 kali 100% ya, gitu ya. Oke, paham ya? Ya, ini tidak dijumlah ya. Kalau dijumlah nanti berlipat-lipat karena tadi frekuensinya dijumlah. Baik, sekarang berikutnya ada soal latihan. Silahkan Anda semuanya untuk mencoba ya, untuk mencoba. Sajikan data berikut ini dalam bentuk apa? Tabel distribusi frekuensi. Frekuensi apa? Yang pertama, tabel distribusi frekuensi dengan turus. Yang kedua, distribusi frekuensi yang relatif. Yang ketiga,
tabel distribusi frekuensi kumulatif, tapi tidak dinyatakan dalam persen ya. Tapi kalau Anda ingin membuat dalam persen ya nggak apa-apa, namanya latihan ya. Oke, silakan untuk dilatih. Ya, ini sebaiknya sebelum KPM ya, sebelum KPM Anda sudah pelajari. Jadi ini sebagai bentuk persiapan ya. Baik. Terima kasih sampai di sini. Mohon subscribe, like, dan komen. Mohon sekali ya supaya Pak Jana tetap eksis di pembelajaran ya untuk kita semua ya, tentu adalah demikian. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya nanti kita masih akan lanjut ke distribusi frekuensi ya. Kuantitatif, nanti kita akan bicarakan data yang dikelompokkan. Ya, kalau ini masih data tunggal ya. Oke. Terima kasih.